belajar yuk bersama Kak Dia. Adik-adik, pagi ini kita memasuki minggu biasa yang ke-11. Tema acara pada minggu hari ini adalah tentang Kerajaan Allah. Nah, Kerajaan Allah itu apa? Adik-adik kira-kira tahu nggak Kerajaan Allah itu seperti apa? Kalau kerajaan itu yang kita tahu ada apa aja adik-adik? Iya, ada raja, ada permaisuri, ada mahkota, ada bangunan yang megah, ada panglima-panglima. Nah, tapi kali ini yang akan kita bicarakan adalah Kerajaan Allah. Apakah Kerajaan Allah itu seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini? Ya, untuk tahu lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan dari Romo Nyaris. Selamat mengikuti. Halo adik-adik yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Kak Ika Tanti. Yuk kita ajak mama, papa, kakak, adik ikut bernyanyi bersama di sekolah minggu di rumah yuk. Mari kita bangkit berdiri. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang yang pelan ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Wartano Injil suci ana ning endi-endi supaya kabeh bangsa dadi murid dalem Gusti. Dayane yang roh suci baptis lan Ekaristi sekepon Gusti kaum Gusti tansah nyambi. Roh adenan kembang
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mau mengikuti sekolah minggu online. Berkati kamilah Tuhan, supaya kami bisa sekolah minggu lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Dal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa lagi di acara sekolah minggu kita hari ini. Salam sehat, salam semangat, salam ceria. Ya, adik-adik pasti sehat semua, penuh semangat dan penuh keceriaan. Ya, kita hari ini hendak merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34, yakni tentang perumpamaan kerajaan Allah. Tadi ada dua perumpamaan. Yang pertama, kerajaan Allah diumpamakan seperti benih, ya. Yang kedua, biji sesawi. Ya, dua hal sama-sama sebenarnya benih. Ya, satunya benih tanaman-tanaman yang tadi tidak disebutkan apa jenisnya, tetapi yang kedua benih yakni dari biji sesawi, tanaman sayur khas Timur Tengah sana. Bentuknya bukan sawi-sawi yang seperti kita makan. Ini seperti gambarnya itu pohon yang besar rindang sehingga burung-burung pun bisa berteduh. Nah, jadi bukan sayuran-sayuran sawi yang seperti kita jadikan sayur santapan, mungkin makan malam, siang, atau makan pagi. Ya. Tetapi yang paling pokok, kita menyadari bahwa diri kita ini menjadi anggota keluarga kerajaan
Allah. Ada lagunya, gitu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, anak raja. Kita semua anak raja. Anaknya siapa? Raja siapa? Ya, kita punya raja, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah, anak-anak raja, putra-putri dari Tuhan kita Yesus sendiri. Nah, kalau anak raja mestinya kita tinggal di istana. Rumahnya megah, pakaiannya mewah. Nah, mungkin tanda-tanda yang lain, mainannya banyak, makanannya enak-enak mungkin ya. Itu anak raja. Tapi rumah saya biasa-biasa kok, Romo. Baju saya juga biasa-biasa. Makanan saya apalagi juga biasa. Tahu, tempe, aduh, makannya sayur, sate. Apa itu sate? Sayur terong. Nah, masa anak raja makannya sayur terong? Mestinya kan ada makanan-makanan yang ya seperti spaghetti, ada pizza. Wah, itu anak-anak raja. Bukan itu yang menjadi tanda kita ini anak raja, bukan rumahnya, bukan pakaian, makanan, dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita menjadi tinggal dalam suasana yang damai dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, itulah kerajaan Allah atau kerajaan surga yang dijanjikan bagi kita. Dalam bacaan tadi Injil, bagaimana gambaran benih tadi? Kita tanam, kita tidur, lalu tumbuh sendiri dari bumi yang menumbuhkan sampai berbuah dan siap dipanen, dan kita menikmati itu. Kita tidak tahu gitu kapan prosesnya ini. Sama juga tadi biji sesawi, kita menebar, biji itu tumbuh lebih cepat dari tanaman yang lain, menjadi rindang, dan burung-burung pun bisa bersarang di dahan-dahan, ranting-ranting di sesawi itu. Nah, artinya kita menciptakan, mewujudkan kerajaan Allah itu dengan menciptakan kedamaian, membawa cinta, dan membagikannya kepada sesama, sehingga mereka pun juga mengalami kerajaan Allah dan ikut merasakan kerajaan Allah tinggal bersama dengan kita di dalam rumah Allah yang penuh damai. Kita mungkin masih tidak tahu kerajaan Allah besok itu seperti apa. Sama, Romo juga tidak tahu kerajaan surga, kerajaan Allah yang nanti akan kita nikmati bersama itu seperti apa. Tapi setidaknya kita bersyukur diberikan gambaran ini tentang perumpamaan kerajaan Allah oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka mari kita ciptakan kedamaian. Kita menjadi berkat bagi sesama. Sebab itu jangan menyimpan kemarahan, jangan menyimpan iri hati, karena hal itu bisa menjadi penyebab rusaknya
suasana damai. Kerajaan Allah yang kita harapkan tidak bisa kita nikmati di dunia ini. Artinya kita mencicipi kedamaian kerajaan surga itu. Ini ada tanaman-tanaman banyak. Gitu. Kalau kita memandangnya indah, mata kita sehat, segar, hati kita menjadi tenang, ceria, fisik kita pun akhirnya menjadi sehat. Karena hati kita yang senang, tenang, damai. Coba kalau tanaman-tanaman ini marah, tidak mau menumbuhkan daun, tidak mau menumbuhkan bunga, ya mereka tidak akan menghasilkan apa kalau tanaman? Oksigen, ya yang kita hirup, udara sehat. Mereka marah, mereka iri mungkin, tidak bisa pergi kemana-mana. Kok saya hanya di pot saja, itu manusia bisa kemana-mana. Adik-adikku yang biasanya nyirami bisa pergi kemana-mana, aku kok di pot saja. Ngambek, tidak mau saya memunculkan tunas daun biar mati saja. Nah ini marah, iri, akhirnya merugikan banyak orang. Oksigen yang semestinya bisa dibagikan untuk makhluk hidup yang lain tidak mereka berikan. Nah, itulah kenapa kalau kita marah, kalau kita iri hati, kerajaan Allah menjauh dalam hidup kita. Maka dari itu, mari kita mewujudkan kerajaan Allah menjadi seperti biji sesawi yang tumbuh dan menjadi tempat berbagi berkat kepada makhluk-makhluk yang lain. Burung-burung, manusia, semua makhluk hidup merasakan kedamaian, ketenangan dari berkat yang kita miliki. Semoga kita semua senantiasa tumbuh menjadi anak raja, tinggal dalam kerajaannya, membuat lingkungan kita, rumah kita, mungkin sekolah kita menjadi tempat bertumbuhnya kerajaan surga. Dengan cara kita memelihara, memupuk kedamaian, dan kita menjadikan berkat dalam hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang-orang atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Itulah kerajaan Allah, itulah kedamaian kerajaan surga, kerajaan Allah yang akan kita nikmati dan bisa kita cicipi di dunia ini jikalau kita mau membagikan damai yang ada dalam diri kita, tidak menjadi pribadi pemarah, iri hati, dan kita senantiasa tinggal bersama Tuhan dalam doa-doa kita. Jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk bersyukur atas kedamaian yang kita rasakan, kehadiran tanaman-tanaman makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang dihadirkan juga untuk membawa kedamaian dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Eli di sesi kreativitas. Tema kita hari ini adalah tentang kerajaan Allah. Dan kita ambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 27. Mari kita baca bersama-sama ya. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu." Nah, di sini Kak Eli akan mengajak adik-adik untuk bereksperimen untuk menanam benih. Sudah siap?
Kalau sudah siap, mari kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini adalah yang pertama, 2 buah gelas air mineral bekas, atau kalau adik-adik di rumah tidak punya gelas bekas, bisa memakai wadah yang ada. Kemudian mangkok yang sudah diisi air secukupnya, air mentah nggak apa-apa. Lalu beberapa biji kacang hijau, kapas, ballpoint atau spidol, dan label. Kalau sudah siap, mari kita mulai ya adik-adik ya. Kita mulai ya adik-adik. Pertama-tama kita ambil beberapa kapas. Kita celupkan di wadah yang sudah berisi air tadi. Kita peras airnya biar nggak terlalu banyak ya. Kemudian kita masukkan di gelas air mineral bekas tadi. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita ambil beberapa biji kacang hijau. Nah, udah bukan? Kemudian label yang tadi sudah Kak Eli siapkan, kita beri tanda. Adik-adik bisa menggambar dengan 2 gambar yang berbeda ya, terserah mau dikasih gambar apa. Kak Eli coba menggambar salib, mungkin yang satunya apa ya. Setelah 2 gambar tadi jadi, kita tempelkan di gelas tadi. Sudah jadi. Setelah kedua buah gelas ini siap, nah Kak Eli akan memberitahu adik-adik kenapa tadi dikasih 2 gambar yang berbeda. Nantinya adik-adik tiap hari yang gambar satu ini, kalau Kak Eli kasih tanda salib ya, itu kita siram tiap hari. Kita kasih air, kita rawat. Dan gambar yang satunya ini nantinya Kak Eli tidak akan menyiram, atau Kak Eli akan malas untuk menyiram biji benih yang digambar ini. Jadi yang satu disiram, yang satu nggak disiram. Nanti kita lihat perkembangan dari hari pertama sampai dengan hari ke-7. Nah, Kak Eli sudah melakukan percobaan selama 7 hari ini. Nanti kita lihat videonya ya, perkembangan dari hari pertama sampai dengan hari ke-7. Mari kita lihat adik-adik. Adik-adik, ini hari kedua. Biji kecambah sudah mulai membelah, sudah terlihat tunasnya. Nah, antara yang disiram dengan yang tidak disiram, belum terlihat bedanya. Ini hari ketiga. Tunas sudah mulai tumbuh lebih tinggi. Antara yang disiram dengan yang tidak disiram, masih terlihat agak sama. Cuma bedanya, kapas yang disiram kelihatan coklat dan akar mulai tumbuh. Ini hari keempat. Di sini Kak Eli terkejut. Ternyata tunas tumbuh dengan sangat cepat. Antara yang disiram dengan yang tidak disiram, dia tumbuh. Terlihat perbedaan, yang disiram lebih tinggi, daun sudah mulai kelihatan hijau. Sedang yang tidak disiram, tumbuhnya tidak sesubur yang disiram. Dan ini hari kelima adik-adik. Wow, pertumbuhannya cepat sekali. Dia semakin tinggi dan hijau. Dan kita lihat yang tidak Kak Eli siram, dia semakin layu dan perlahan mati. Dan ini hari ke-6 adik-adik. Tunas semakin tinggi. Dan yang tidak Kak Eli siram semakin layu dan mati. Sedangkan yang Kak Eli siram itu semakin tumbuh subur, akarnya semakin kuat. Adik-adik, tadi sudah melihat video dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Nah, sekarang Kak Eli akan menunjukkan beberapa contoh yang sudah Kak Eli buat hari ini sampai dengan hari ke-7 ini. Kita tampilkan bersama biar adik-adik lebih jelas perbedaannya dari perkembangan hari pertama, ke-4, dan ke-7. Coba kita lihat ya. Ini yang hari ini kita buat bersama-sama tadi. Nah, masih berupa biji.
Kemudian ini yang hari keempat. Kak Ali sudah siram. Yang Kak Ali beri tanda salib. Hasilnya apa adik-adik? Kak Ali siram, hasilnya benih tumbuh dengan bagus. Daun hijau cantik. Sedangkan yang tidak Kak Ali siram, dia tumbuhnya lama seperti ini, ya. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Ini yang hari ke-7 hari ini. Cantik bukan? Kak Ali sudah siram tiap hari. Daunnya jadi hijau, tumbuh subur. Kita lihat coba dalamnya. Nih. Akarnya kelihatan kan? Akarnya kuat. Sedangkan yang tadi tidak Kak Eli siram, dia sudah sempat tumbuh tapi kemudian menjadi layu. Nah, dia mati perlahan-lahan. Gimana adik-adik? Adik-adik, dari hasil percobaan kita hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan tentang kerajaan Allah yang kita umpamakan dengan menanam atau menabur benih. Dengan kita menanam, kita rawat benih yang kita tanam tadi, otomatis iman kita menjadi kuat. Mungkin adik-adik bisa mengambil contoh baca kitab suci setiap hari, rajin berdoa, menanamkan kebaikan kepada lingkungan sekitar. Mungkin berawal dari rumah, adik-adik tidak membantah orang tua, rajin membantu, rajin belajar, itu sudah termasuk adik-adik berpartisipasi untuk membangun kerajaan Allah, ya. Itu contoh dari tadi adik-adik pasti sudah mendengarkan renungan dari Romo Nyaris kan? Nah, sekarang adik-adik bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seru bukan adik-adik kreativitas kita hari ini? Nah, Kak Eli mau berpesan nih bagi adik-adik yang mau ikut menanam biji benih di rumah. Kak Eli berpesan, tolong difotoin ya dari hari pertama sampai dengan hari ke-7. Gimana perkembangan hasil dari percobaan adik-adik, dan hasil kreativitasnya bisa dikirim ke IG via Paroki Kudus. Kak Eli tunggu ya. Sekian kreativitas kita hari ini. Tetap semangat, rajin berdoa, tetap 5M, dan berkah dalam. Dadah. Sebelum mengakhiri sekolah minggu hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membimbing kami untuk sekolah minggu pada hari ini. Berilah kesehatan pada kakak pembimbing dan kami semua. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi yang terkasih, marilah kita mengakhiri sekolah minggu kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian, para orang tua dan anggota keluarga, para pendamping sekolah minggu kita ini, dan juga terlebih kita berdoa untuk Kota Kudus yang kita cintai, tempat kita tinggal, agar dapat kembali damai dan penuh keceriaan, sukacita, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama dari wabah pandemi COVID-19 ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Semangat, penuh ceria, dan Tuhan senantiasa memberkati. Nah, adik-adikku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan,
mendengarkan renungan, dan kita sebentar lagi akan berpisah. Sebelumnya, kita bernyanyi satu kali lagi yuk. Mari kita ajak lagi mama, papa, kakak, adik semua untuk menemani kita bernyanyi bersama. Mari kita bangkit berdiri. Wartano Injil suci ana ning endi-endi supaya kabeh bangsa dadi murid dalem Gusti. Rayane yang roh suci baptis lan ekaristi sekepon usiamu Gusti tansah nyambi. Look adonan kuman kesaksian siap membantu siapapun yang membutuhkan. Suci segel sawung tak terlupakan. Sedasar komisioner dan pengajaran. Aku berkata kowe berkata aku diulang, kamu diulang, ancamkan terang iman. Aku berkata kowe berkata aku ambil peran dan dirikan kerajaan Tuhan. Ya, tidak terasa udah habis ya adik-adik ya waktunya ya. Udah gak terasa hampir 1 jam kita bersama dalam acara sekolah minggu online pagi ini. Nah, adik-adik gak boleh sedih, gak boleh kecewa, karena minggu depan kita masih bisa bertemu kembali dalam acara sekolah minggu di rumah aja yuk. Jangan lupa ya adik-adik ya, kalau setelah mengikuti acara ini, like and subscribe di channel Pia Paroki Kudus. Dan pesan kakak, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, pakai masker, dan hindari kerumunan. Oke, sampai jumpa adik-adik. Terima kasih. Berkah dalam.